Pada kesempatan ini, kita akan membahas elektrokimia. Elektro itu identik artinya listrik, sedangkan kimia yang mempelajari reaksi-reaksi kimia. Sehingga kalau digabungkan pengertiannya, elektrokimia adalah ilmu yang berkaitan dengan listrik dan reaksi kimia. Adapun reaksi yang terjadi dalam elektrokimia nanti merupakan reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang digambarkan dalam sel elektrokimia, baik nanti sel volta maupun elektrolisis. Elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta mempelajari reaksi kimia yang nanti akan menghasilkan arus listrik. Sedangkan sel elektrolisis yang nanti akan mempelajari arus listrik yang akan menghasilkan reaksi kimia. Aplikasi dari keduanya, baik sel volta dan elektrolisis, sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sel volta digunakan sebagai prinsip pembuatan batu baterai yang dipakai sebagai sumber arus. Sedangkan sel elektrolisis prinsipnya dipakai sebagai electroplating atau pelapisan logam. Bisa untuk melapisi perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan lain-lain. Juga bisa digunakan untuk melapisi komponen sepeda motor atau mobil. Reaksi redoks yang terjadi pada elektrokimia untuk sel volta disebut sebagai reaksi redoks spontan. Kenapa namanya spontan? Karena terjadinya reaksi secara tiba-tiba tanpa perlu bantuan apapun. Sedangkan untuk sel elektrolisis disebut reaksi redoks tidak spontan karena terjadinya reaksi perlu bantuan, yaitu dengan menambahkan arus listrik baru bisa terjadi reaksi redoks. Maka disebut sebagai reaksi redoks yang tidak spontan. Pada gambar yang tertera itu merupakan contoh dari rangkaian sel volta yang terdiri dari dua buah gelas, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, kemudian diberi elektroda tembaga dan perak, antar elektroda dihubungkan dengan penghantar atau kawat, dan di tengah-tengah itu ada ampermeter atau bisa diganti voltmeter yang tujuannya untuk mengetahui adanya arus listrik yang mengalir. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kompetensi atau kemampuan yang diharapkan setelah kita nanti belajar elektrokimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian potensial elektrode. Nanti kita bisa belajar di sini, bisa belajar potensial elektrode. Kemudian yang kedua, menggambarkan susunan sel volta dan menjelaskan fungsi tiap bagiannya. Nanti kita belajar gambar seperti pada slide yang sebelumnya, yaitu susunan sel volta seperti apa dan fungsinya bagaimana. Kemudian yang ketiga, menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Di dalam sel volta nanti ada katoda anoda, reaksinya bagaimana nanti kita pelajari. Begitu pula dalam sel elektrolisis. Kemudian yang keempat, menjelaskan prinsip sel volta yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu penggunaannya seperti apa ya. Tadi sudah saya singgung, contohnya seperti batu baterai digunakan sebagai sumber arus. Contoh lagi misalkan nanti aki dan seterusnya. Kemudian yang kelima, melakukan percobaan tentang sel elektrolisis. Nanti kita akan melakukan percobaan sel elektrolisis, bisa melalui virtual maupun nanti bisa praktek langsung di laboratorium.
atau di rumah. Kemudian yang keenam, menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Ya sama seperti sel volta, sel elektrolisis itu juga nanti ada elektroda yang terdiri dari anoda dan katoda. Yang ketujuh, menjelaskan prinsip kerja sel elektrolisis, elektroplating, dan pemurnian logam. Nanti kita berbicara tentang sel elektrolisis, prinsipnya seperti apa, kemudian diaplikasikan dalam elektroplating atau pelapisan logam dan pemurnian logam. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, menerapkan hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis. Dalam sel elektrolisis itu nanti ada hukum yang dikenal sebagai hukum Faraday. Ya. Hukum Faraday ini intinya nanti membahas tentang hubungan antara kuat arus dengan pengendapan atau pelapisan yang dihasilkan. Berikutnya kita langsung ke menu materi. Sebelum nanti kita membahas sel volta dan sel elektrolisis, terlebih dahulu nanti kita bahas potensial sel elektroda. Karena baik sel volta maupun sel elektrolisis itu menggunakan elektroda yang terdiri dari anoda dan katoda. Anoda dan katoda itu nanti memiliki potensial elektroda. Maka dari itu, sebelum membahas teori keduanya, kita bahas terlebih dahulu tentang teori potensial elektroda. Potensial elektroda. Jika suatu batang logam dicelupkan ke dalam air, akan timbul beda potensial antara batang logam dan air yang disebut potensial elektroda. Kenapa timbul beda potensial? Karena dalam batang nanti akan timbul muatan negatif, sedangkan air di permukaan logam bermuatan positif. Adanya muatan negatif dan positif, maka timbullah beda potensial. Perhatikan video berikut. Nah, di situ ada muatan positif dan negatif yang warnanya merah. Setiap logam memiliki beda potensial yang berbeda-beda. Jika dua sistem elektroda dihubungkan, akan terjadi arus listrik karena perpindahan elektron dari potensial elektroda yang besar ke potensial elektroda yang kecil. Jadi, setiap logam dengan logam lain itu nanti memiliki nilai beda potensial masing-masing. Bagaimana cara mengukurnya? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang cara mengukur beda potensial suatu logam. Potensial elektroda atau cara mengukur potensial elektroda suatu logam. Potensial suatu elektroda tunggal sangat sulit ditentukan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan dua sistem elektroda yang membentuk sel. Sel di sini yang dimaksud sel volta, dengan salah satu elektroda memiliki harga potensial 0, sehingga potensial elektroda yang lain dapat diukur melalui voltmeter. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada susunan sel volta. Elektroda yang berwarna hitam itu elektroda yang akan diukur beda potensialnya atau logam yang akan diukur beda potensialnya. Sedangkan elektroda yang berada di sebelah kanan atau seperti kaca itu disebut sebagai elektroda pembanding. Elektroda pembanding harus memiliki nilai beda potensial 0. Di situ menggunakan elektroda pembanding gas hidrogen. Kemudian antar kedua elektroda dihubungkan dengan penghantar atau kawat. Kemudian di tengah-tengahnya ada voltmeter.
maka nanti ketika sudah disambungkan akan terjadi perpindahan elektron atau arus listrik, sehingga dengan adanya arus listrik yang mengalir maka nanti bisa diketahui berapa beda potensialnya melalui voltmeter. Dari pengamatan voltmeter itu misalkan dalam voltmeter tertera angka 2 volt, berarti nilai beda potensial logam atau yang berwarna hitam itu beda potensialnya bernilai 2 volt. Demikian cara mengukur nilai beda potensial suatu logam. Potensial elektroda pembanding. Elektroda hidrogen yang digunakan sebagai pembanding diperoleh dengan cara mengalirkan gas hidrogen murni dengan tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius ke sebuah platina yang ditutup dengan lapisan platina hitam tipis dalam larutan yang mengandung ion H+ sebesar 1 molar. Platina sendiri tidak bereaksi karena platina itu bersifat inert ya, hanya sebagai media. Adapun reaksinya yang terjadi bisa diperhatikan, H+ ketika tereduksi menjadi gas hidrogen, nilai potensial elektrodanya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada video yang tertera. Gas hidrogen masuk melalui tabung, kemudian dalam tabung itu ada kawat platina dan plat platina. Ya, bisa diperhatikan dalam video yang tertera. Dari hasil pengukuran potensial elektroda suatu logam yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang nilai potensialnya 0, didapatkan hasil sebagai berikut. K+ atau kalium menjadi K ketika tereduksi menjadi K, nilai potensial elektrodanya min 2,92. Ba2+ tereduksi menjadi Ba, nilai potensial elektrodanya min 2,90. Ca2+ tereduksi menjadi Ca, min 2,97 dan seterusnya sampai Au3+ menjadi Au, nilai potensial elektrodanya plus 1,70. Data ini bisa digunakan untuk memprediksi besarnya beda potensial sel volta yang dirancang. Sebagai contoh, misalnya sel volta yang menggunakan elektroda aluminium Al dengan menggunakan elektroda Zn atau seng gitu ya. Nanti dari si data ini bisa digunakan untuk memprediksi berapa tegangan atau beda potensial yang dihasilkan, atau juga bisa digunakan untuk menentukan berapa kuat arus listrik yang dihasilkan.